Pemerintah Kabupaten Kendal resmi menaikkan target pendapatan asli daerah pada APBD Perubahan 2025 sebesar 69,4 miliar rupiah. Kenaikan ini menuai sorotan DPRD karena dapat membebani masyarakat, terutama saat kondisi ekonomi masih lesu. Target PAD naik dari 636,84 miliar menjadi 706,24 miliar. Sumber terbesar kenaikan berasal dari pajak daerah yang naik 42 miliar, didominasi pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan lonjakan 38 miliar rupiah. Sektor retribusi juga naik 10,2 miliar dari 238 miliar menjadi 248 miliar. Namun, target tahun lalu belum terpenuhi sehingga kenaikan ini dinilai sejumlah fraksi DPRD kurang realistis. Mati terkait dengan kenaikan PAD, target PAD. Jadi di target PAD di perubahan ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 69,4 miliar. Kami apresiasi terkait kenaikan itu, tetapi kami juga menyaksikan kemarin saja tidak tercapai kan pada kenaikan target tersebut, target pendapatan dari PAD tentunya. Sekarang dinaikkan begitu tinggi. Nah, kami dalam hal ini menanyakan tadi terkait dengan realisasi seperti apa yang untuk mencapai target tersebut tercapai tadi. Target pendapatan yang kenaikan pendapatan yang cukup signifikan tersebut. Pada prinsipnya kami berharap target tadi bukan hanya masalah angka, tetapi bisa direalisasikan sehingga target tersebut benar-benar bisa tercapai. Apakah menurut jenengan itu tidak realistis angka yang kenaikannya itu? Ya, kalau kami menilai kalau dari pendapatan kemarin di 2024 saja tidak tercapai, ini kenaikannya cukup besar. Maka realistis seperti apa kami minta pandangan dari dari pihak OPD, APD, bagaimana cara merealisasikannya. Menurut saya pribadi dari PAN itu yang kenaikan yang cukup signifikan sekali, tidak seperti yang biasa 10,9% kenaikan. Masyarakat mulai mengkhawatirkan dampaknya karena kenaikan pajak dan retribusi akan berujung pada penambahan beban biaya hidup tanpa adanya peningkatan pendapatan yang sepadan. Ini anggaran itu masuk kepentingan terhadap infrastruktur ini menjadi penting. Angka ini yang menjadi catatan kami, dan tentunya teman-teman DPRD proses pengawasannya harus ketat gitu. Karena itu situasinya yang ada. Karena kemarin yang semula Silva itu di target 115, ini hari ini kan menjadi turun hanya 32 gitu. Nah, jadi kami berharap memang pemerintah cukup arif dan cukup bijaksana dalam pengelolaan anggarannya, agar anggaran-anggaran yang penting itu maksudnya yang untuk kepentingan masyarakat itu lebih diprioritaskan dibanding dengan anggaran-anggaran yang lain. Itu catatan yang kemarin kami ini kan urusan data ini kok tak saya kenaikan kenaikannya PAD. Ya, ini tadi sudah tak sampaikan. Jadi catatan kami adalah PAD. Kenapa? Karena hari ini ada kenaikan PAD kan 68 miliar ini. Nah, PAD lah. Di satu sisi ini buat kami seneng gitu loh. Kami seneng kenapa? Kami kemarin kan sebenarnya dorong kenaikan ini. Tapi justru hari ini teman-teman eksekutif mempunyai inisiatif di perubahan ini ada kenaikan. Ya, tapi kami juga tidak hanya sekedar seneng ya. Justru ini kemudian menjadi pencermatan. Kalau teman-teman eksekutif mencapai 636 di penetapan kemarin aja itu sudah cukup luar biasa gitu, luar biasa. Karena itu sudah ada kenaikan di periode sebelumnya gitu. Karena hari ini kan pendapatan itu kan menjadi kunci dari setiap kegiatan APBD yang ada di Kabupaten Kendal, dan hari ini memang Kendal lagi tidak baik-baik saja dalam kondisi pendapatan mestinya. Karena kemarin ada beberapa yang naik turun yang yang disetujui gitu lah. Makanya sekarang ada kenaikan 68% ini 68 miliar ini. Nah, ini kami ya selain kami senang, kami juga harus ada catatan. Kenapa? Realisasinya seperti apa? Nah, itu maksudnya itu. Kenapa? Karena nanti kalau realisasinya itu tidak kecapai kan berarti kan ada hutang belanja. Makanya kenapa tadi bahwa di proses pembelanjaan itu kepentingan-kepentingan yang bersifat kepada masyarakat umum harus diprioritaskan. Sejumlah fraksi DPRD mulai menilai langkah ini hanya akan berhasil jika disertai upaya nyata untuk mencapai target.
DPRD juga mengingatkan agar pemerintah mengutamakan pembangunan yang langsung disasar kepada masyarakat dan dirasakan masyarakat, serta memperketat pengawasan anggaran. Kerangka besarnya rata-rata di masing-masing fraksi itu menyoroti soal peningkatan PAD, di mana di perubahan ini yang diajukan oleh eksekutif untuk disetujui bersama itu ada peningkatan PAD yang untuk kami memang sangat signifikan, kira-kira 69 miliar. Prinsipnya DPR sangat respect dan terima kasih ada peningkatan PAD yang luar biasa, tetapi yang menjadi catatan serius adalah eksekutif dalam hal ini tugas teknis atau dinas teknis yang menangani soal pendapatan juga harus konsisten dengan apa yang telah diajukan, karena peningkatan PAD ini tidak hanya sebatas tulisan, tapi sangat akan berdampak terhadap pembangunan. Dan kami berharap betul konsistensi dari eksekutif dan hari ini adalah pemerintah, karena DPR juga ikut menyetujui, pastinya juga DPR akan ikut bertanggung jawab dalam konteks peningkatan pendapatan, dan DPR akan mengawasi sesuai dengan tupoksinya dari sisi pendapatan yang telah ditargetkan. Ya, ini dinamika yang terjadi ya. Jadi memang di periode kemarin itu dari target PAD belum pernah tercapai, tapi hari ini justru malah ada peningkatan pendapatan, dan itu pengajuan dari eksekutif. Kita juga telah mempelajari di rapat banggar, dan sepanjang itu rasional dan dinasanya bertanggung jawab, kita sih masih sepakat, karena pastinya dampaknya sangat luar biasa. Dengan adanya peningkatan pendapatan pasti pembangunan juga akan semakin meningkat. Oke, siap. Kenaikan target PAD diharapkan dapat mendorong pendapatan daerah, namun pemerintah dan DPRD harus memastikan kebijakan tidak menambah beban hidup warga.